Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi apa saja yang akan disampaikan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang fenetik, dan yang kedua yaitu tentang filogenetik, dan yang ketiga yaitu tentang peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, model yang digunakan yaitu discovery learning, yaitu melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil lembar kerja peserta didik tentang analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan kopi, serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi bersama kelompok. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah di sini ada yang tahu apa itu fenetik? Nah, analisis fenetik merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kekerabatan suatu tumbuhan yang didasarkan pada kesamaan karakter atau ciri morfologinya. Selain itu, fenetik juga dijabarkan sebagai hubungan yang disusun oleh seluruh kesamaan berdasarkan pada seluruh karakter yang ada. Jadi, jika tumbuhan itu semakin besar kesamaannya yang dimiliki, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, di sini selain menjelaskan fenetik, Ibu juga akan menjelaskan materi tentang filogenetik. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu filogenetik? Filogenetik merupakan kajian mengenai hubungan evolusi antara organisme atau gen dari unit taksonomi yang dipelajari menggunakan kombinasi antara biologi molekuler dan teknik statistik. Dasar klasifikasi yang digunakan dalam sistem filogenetik adalah persamaan dan perbedaan sifat anatomi dan morfologinya. Jadi, antara filogenetik dan fenetik itu berbeda. Sedangkan kalau fenetik itu lebih cenderung kepada ciri dari morfologinya, sedangkan kalau filogenetik adalah perbedaan sifat anatomi dan morfologinya. Selanjutnya, yaitu contoh dari filogenetik tumbuhan Pinophyta atau yang sering dikenal dengan Coniferae, merupakan sekelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dengan ciri-ciri yang paling jelas yaitu memiliki ujung sebagai pembawa biji. Kelompok ini dalam klasifikasi berada pada takson kelas. Namun, sekarang menjadi divisio tersendiri setelah diketahui bahwa pemisahan gimnospermae dan angiospermae secara kladistik atau polifiletik. Jadi, pada dasarnya klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner. Selanjutnya yaitu tentang peranan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat, baik secara umum ataupun secara khusus. Di sini Ibu ngambil contoh tanaman kopi arabica. Ada yang tahu sama tanaman kopi arabica? Pasti kalian tahu sama tanaman kopi arabica. Tanaman kopi itu memiliki banyak manfaat, terutama pada bijinya. Biji kopi itu sebagai bahan dasar minuman kopi.
Nah, di sana banyak kandungan senyawa kimia, salah satunya kafein yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jadi, bagi kalian yang sering minum kopi, itu juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jadi kalian tidak hanya sekedar minum kopi, tetapi juga kalian merasakan manfaatnya. Yang kedua yaitu pada tanaman apel. Kalian pernah mengkonsumsi apel? Nah, apel juga memiliki banyak manfaat karena apel itu memiliki banyak kandungan seperti kalori, karbohidrat, vitamin C, kalium, serta sumber polifenol yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dan yang ketiga yaitu kelapa. Ada yang tahu sama kelapa? Ya pasti tahu lah, di depan kelas ini ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa juga memiliki banyak manfaat. Buahnya yang mengandung air dapat dikonsumsi dan batangnya juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Dan yang terakhir yaitu padi. Jadi yang sering kalian konsumsi itu kan nasinya, itu merupakan sumber makanan pokok dan sebagai sumber karbohidrat. Nah, itu merupakan peranan tumbuhan dalam kehidupan. Selanjutnya di sini ibu memiliki gambar tanaman kopi. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, karena kopi itu memiliki banyak jenis loh. Ada kopi jenis Arabica, Robusta, dan juga ada jenis Librica. Pasti kalian pernah mendengarkan itu kan? Nah, biar kalian bisa lebih memahami, jadi ibu minta kepada kalian untuk mencari ciri-ciri dari tanaman kopi tersebut. Kemudian, kalian pahami. Jika kalian sudah paham, selanjutnya kalian klasifikasikan tanaman kopi tersebut berdasarkan ciri-ciri yang sudah kalian temukan di literatur. Semisal, daunnya lebar, daunnya bertulang, seperti itu. Jadi, kalian mencari ciri-ciri, kemudian kalian pahami, setelah itu identifikasi. Jika nanti kalian sudah paham, sudah bisa mengidentifikasi, maka kalian akan bisa mengerjakan kunci determinasi. Karena pada dasarnya kita dalam mengerjakan kunci determinasi yaitu kalian perlu mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Jadi, mengapa ibu menugaskan kepada kalian untuk mencari ciri-ciri dari tanaman kopi supaya kalian nantinya bisa mengerjakan kunci determinasi. Sebelum mengerjakan kunci determinasi, yang pertama kali harus dipahami yaitu ciri-ciri dari tanaman yang akan diidentifikasi. Semisal kalian mau mengidentifikasi tanaman kopi, jadi kalian harus tahu apa saja ciri-ciri dari tanaman kopi. Dalam mengerjakan kunci determinasi nantinya ada pilihannya A atau B. Semisal, kopi termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh. Dan yang B, kopi tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi kalian mencocokkan dengan ciri-ciri yang sudah kalian temukan. Seperti itu. Setelah kalian sudah mencocokkan, kemudian kalian simpulkan kopi itu termasuk ke
tumbuhan berpembuluh atau tidak berpembuluh. Jika tumbuhan kopi termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh, maka bagian B tidak perlu kalian hiraukan lagi. Jadi, kalian bisa menyimpulkan kopi termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh. Jadi, 1A. Seperti itu. Jika kalian sudah bisa mengidentifikasi, maka kalian juga bisa menentukan tumbuhan kopi tersebut termasuk ke dalam jenis Arabica, Robusta, atau Liberica. Nah, jika kalian sudah mengidentifikasi melalui kunci determinasi, maka selanjutnya kalian menggambarkan kedekatan hubungan dari tanaman yang sudah kalian identifikasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwasanya kopi ada banyak jenisnya, seperti Arabica, Robusta, dan juga Liberica. Dan nanti kalian melalui ciri-ciri tersebut, kalian bisa menggambarkan kedekatan hubungan kopi tersebut untuk menganalisis fenetiknya. Nah, setelah selesai mengidentifikasi kekerabatan atau kedekatan hubungan melalui morfologinya, maka selanjutnya juga kalian bisa mengidentifikasi kedekatan kekerabatan antar takson. Semisal dari divisinya, dari jenisnya, dan juga kelasnya. Karena berdasarkan pada dunia tumbuhan, banyak yang kita ketahui juga terdiri atas beragam anggota dalam menyusun klasifikasi tumbuhan. Salah satu pengelompokan tumbuhan ke dalam 3 divisi yaitu ada Bryophyta, ada Pteridophyta, dan ada juga Spermatophyta. Jadi kalian juga nanti semisal pohon kopi ini termasuk ke dalam divisi apa ya, dan juga semisal mangga itu termasuk ke dalam divisi apa ya, dan setelah itu semisal kalian mengambil tanaman apel. Nah, tanaman apel itu termasuk ke dalam divisi apa ya. Jadi setelah kalian mengetahui divisinya, maka juga nanti kalian bisa mengetahui kekerabatannya. Karena apel, mangga, dan juga kopi itu memiliki banyak jenis. Sehingga nantinya kalian bisa mengetahui sejarah evolusi dalam dunia tumbuhan itu seperti apa. Karena tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan barusan itu kan termasuk ke dalam kingdom Plantae. Sama-sama termasuk ke dalam kingdom Plantae, namun ada juga yang memiliki perbedaan divisi seperti itu. Jadi kalian nantinya bisa mengidentifikasi kedekatan kekerabatan tersebut melalui antar takson. Jika kalian sudah mengidentifikasi, sudah mengetahui semuanya, Ibu minta sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian
Yang pertama yaitu merumuskan masalahnya terlebih dahulu. Seperti yang sudah Ibu paparkan materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Nah, sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, maka Ibu minta kepada kalian untuk membuat 3 rumusan masalah. Nah, setelah selesai kalian membuat rumusan masalah, selanjutnya kalian juga membuat hipotesis atau dugaan sementara. Seperti itu. Jadi, kalian membuat rumusan masalah, kemudian kalian membuat hipotesisnya atau dugaan sementara. Jika rumusan masalahnya 3, hipotesisnya juga 3. Setelah kalian menjawab hipotesis atau memberikan dugaan sementara, maka selanjutnya kalian yaitu mengumpulkan data melalui literatur ataupun sumber yang lainnya. Nah, selanjutnya dalam mengolah data, kalian sambil juga mengerjakan LKPD. Nah, kemudian kalian buktikan melalui atau cek kebenaran melalui sumber yang relevan. Dan selanjutnya kalian menarik kesimpulan dengan cara mempresentasikan di depan kelas. Nah, untuk lembar LKPD-nya, kalian bisa cek link di bawah ini.